Terdapat sejumlah adab yang dapat dilakukan kaum muslimin ketika hendak tidur. Ketika umat mencintai Nabi Muhammad, dia akan senantiasa mengikutinya, termasuk beberapa adab yang telah beliau ajarkan sebelum tidur. Berikut sejumlah sunnah yang dapat dikerjakan sebelum tidur dan cenderung mulai ditinggalkan. Pertama, mengambil wudhu. Bersuci dengan melakukan wudhu sebelum tidur. Terdapat beberapa riwayat hadits Nabi Muhammad yang menganjurkan wudhu sebelum tidur. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Bara bin Azib. Dia berkata bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Apabila engkau hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudhu ketika hendak sholat." Kedua, membersihkan tempat tidur. Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan, "Bismillah," karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan Abu Dawud. Ketiga, berbaring ke kanan. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dia berkata, apabila Nabi Muhammad hendak tidur di malam hari, beliau meletakkan tangannya di bawah pipi. Kemudian beliau mengucapkan, "Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup." Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan, "Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kebangkitan." Keempat, membaca zikir al-muawizat. Zikir al-muawizat yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas. Kemudian meniupkannya ke telapak tangan lalu mengusapkannya ke kepala, wajah dan badan. Hal itu dilakukan sebanyak 3 kali. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Nabi Muhammad ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, surah Anas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau mulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Disebutkan dalam hadis, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada waktu malam, maka ia akan diberi kecukupan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, membaca ayat kursi. Manfaat ayat kursi dibaca sebelum tidur itu tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, membaca surah Al-Kafirun. Jika seorang muslim rutin membaca surat Al-Kafirun terutama saat sebelum tidur maka dirinya akan terbebas dari kemusyrikan. Seperti dalam suatu hadis, Rasulullah bersabda, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun kemudian tidurlah di akhirnya, sesungguhnya ayat tersebut membebaskan dari kemusyrikan. Hadis riwayat Abu Dawud dari Farwah bin Naufal. Kedelapan, membaca doa. Saat tertidur, manusia tetap membutuhkan pertolongan Allah. Dengan membaca doa sebelum tidur, kita dapat terhindar dari mimpi buruk, terhindar dari gangguan setan, dan tetap dapat bangun kembali di keesokan harinya. Doanya adalah seperti ini, Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Amalan dan zikir yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut sudah dipilih dan dihimpun oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya, berdasarkan aspek keutamaan untuk mengamalkannya. Kemudian dianjurkan untuk membaca dan melaksanakan keseluruhannya atau jika merasa berat maka semampunya. Demikianlah, semoga bermanfaat.